Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devi Andalusia dan saya sendiri Faturasi akan membahas tentang kromatografi HPTLC. Di sini kami akan membahas sebuah jurnal yaitu dengan judul Comprehensive HPTLC Based Analysis of the Impact of the Temperature on the Chemical Properties and Antioxidant Activity of Honey. Hmm, Pengertian dari HPTLC. HPTLC merupakan suatu instrumen yang dikembangkan dari metode TLC dan sering digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Pengukur densitas bercak hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, dan detektor seperti halnya dengan spektrofotometer. Prinsip kerjanya, suatu proses pemisahan hampir sama dengan KRT dengan dua fasa, di antaranya fasa diam dan fasa gerak. Eh, Terjadi pemisahannya secara partisi atau absorpsi dengan perbedaan sifat kepolaran sampel dengan pelarut. Ini instrumen dari HPTLC. Yang pertama ada aplikator, Automatic Developing Chamber, digital camera for photo documentation, dan scanner. Perbedaan TLC dan HPTLC dapat kita lihat di sini. Dari segi efisiensi, HPTLC itu sangat tinggi, sedangkan TLC itu efisiensinya itu lebih rendah. Selanjutnya dari segi partikel sampel di yang diuji untuk HPTLC itu lebih sedikit ketimbang daripada TLC. Dan selanjutnya di sini samplingnya saja dari HPTLC itu sudah auto sampler, sedangkan TLC itu masih manual sampelnya. Selanjutnya di sini solid supportnya di HPTLC menggunakan silica gel sebagai normal phase dan C8 dan C18 sebagai river phase. Selanjutnya di TLC itu masih menggunakan silika gel, amonium dan kisulgur. Dan selanjutnya di sini prosedur eksperimental HPTLC. Yang pertama itu eh, persiapan sampel, di mana persiapan sampel ini membutuhkan solusi yang sangat pekat karena jumlah sampel yang perlu diterapkan jauh lebih sedikit. Harus non-polar dari jenis yang mudah menguap. Pelarut polar biasanya digunakan untuk melarutkan sampel untuk kromatografi fase terbalik. Selanjutnya pemilihan lapisan kromatografi, di mana di mana pemilihan lapisan kromatografi itu tersedia dalam bentuk gel silika ukuran partikel yang sangat halus yang banyak digunakan sebagai absorben. Yang ketiga, pre-washing atau untuk uap air atau kotoran yang mudah menguap, plat harus dibersihkan, mungkin bersih dengan pelarut yang cocok seperti metanol. Selanjutnya yaitu conditioning. Conditioning ini pelat ditempatkan dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit untuk melakukan conditioning. Selanjutnya sampel application. Ukuran titik sampel berdiameter tidak lebih dari 1 mm. Ada berbagai metode untuk menemukan sampel di HPTLC. Salah satunya adalah capillary yang memuat sendiri di mana sampel dalam jumlah kecil dapat diterapkan pada pelat HPTLC. Habis itu preconditioning. Preconditioning gimana? Diperlukan untuk fase gerak yang sangat polar meskipun tidak diperlukan saturasi untuk fase gerak polaritas rendah. Yang selanjutnya mobile phase of HPTLC. Mobile phase HPTLC ini
melalui trial and error fase gerak dari pelarut yang cocok harus selektif. Jadi mobile phase-nya harus selektif untuk melakukan pemisahan. Dan selanjutnya kromatografi development, apa, pengembangan kromatografinya menggunakan metode pengembangan linear dalam kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Yang paling umum di sini pelat diposisikan secara vertikal dalam wadah yang sesuai dengan fase pelarut atau gerak. Fase gerak umumnya diberi aksi kapiler dan kedua sisi dapat menghasilkan kromatogram. Selanjutnya deteksi of spot and scanner, di mana di sini scannernya itu terpasang pada bagian HPTLC dengan komputer, di mana ada alat perekamnya dan eh, di perkembangannya itu eh, dilakukan deteksi dengan menggunakan gelombang UV, dengan gelombang UV, sehingga eh, apa, dapat dilihat bintik-bintik yang terdapat pada migrasi sampelnya pada saat terjadi pemisahan. Baik, studi case di sini jurnal yang kami bahas yaitu tentang eh, bagaimana eh, impact of temperature terhadap chemical properties and antioxidant activity dalam sampel madu. Di sini eh, di sini makalah ini menjelaskan pengambilan sampel itu studi jangka pendek 48 jam dan jangka panjang 5 bulan yang komprehensif tentang efek suhu. Di sini dilihat efek suhu 40 derajat 40 derajat sampai 80 derajat. Dan pengumpulan sampelnya dikumpul pada awal pada 6 jam, 12 jam, 24 jam, dan 48 jam. Dan kemudian setiap bulan selama 5 bulan, kemudian mereka dianalisis untuk perubahan potensial dalam sidik jari HPTLC atau ekstrak organik pada madu. Di sini aktivitas serta HPTLC di PP, lanjutkan ke DPPH, dan dalam komposisi gula utama dan ini dianalisis kandungan hidroksimetil furfural atau HMF. Nah, madu adalah zat alami semi padat yang sangat pekat. Kandungan utama terdiri dari gula sekitar 65 sampai 86%, air sekitar 14 sampai 20%, dan sejumlah kecil sekitar 2 sampai 3% komponen non gula. Kebanyakan kasus madu mentah mengalami sejumlah pemrosesan seperti penyaringan, pemanasan atau radiasi. Pemanasan pada madu dapat menimbulkan efek negatif untuk menjaga kualitas madu seperti profil gula dan fenoliknya. Kandungan HMF dan sifat antioksidan harus dipantau selama langkah pemrosesan yang melibatkan suhu tinggi. Dalam penelitian ini, kromatografi lapis tipis kinerja tinggi HPTLC digunakan untuk penilaian semua parameter kontrol kualitas madu yang disebutkan di atas yang menunjukkan keserbagunaan instrumentasi. Bahan dan metode yang pertama, rancangan eksperimen. Di sini sampel ditempatkan dalam toples kaca dan tertutup dan disimpan pada suhu sekitar kurang lebih 25 derajat Celcius dan juga pada suhu 40 derajat Celcius sampai 80 derajat menggunakan oven. Dan pengambilan sampel berbeda-beda pada menit N sama dengan 3 pada 0 menit, 6 jam, 12 jam, dan sampai 48 jam. Selanjutnya eh, di bahan dan metode. Bahan yang digunakan yang pertama, eh, reagen yang digunakan yaitu glukosa, sukrosa, fruktosa, maltosa, anilin, vanilin, asam borat, 457 trihidroksiflavanon, 5 hidroksimetil furfural, DPPH, asam galat, dipenilamin,
asam fosfat, magnesium sulfat, anhidrat, dan reagen fenol 2N polin dan kalsium. Selanjutnya pelarut yang digunakan yaitu metanol, metanol, 1 butanol, 2 propanol, diklorometana, toluena, etanol, etil, asetat, dan asam format. Sampel madu termasuk informasi-informasi ini yang di eh, yang diuji jenis-jenis sampel madunya. Ada Atikal, Manuka, Mary, WA Red Gum, Coastal, dan Peppermint. Nah, preparasi sampelnya yang pertama persiapan standar, reagen, dan fase geraknya. Di sini ekstrak organik larutan standar adalah metanol 0,5 mg per 4 mililiter, 4,57 trihidroksiflavanon. Fase geraknya adalah campuran toluena, reaksi derivatisasi vanilin dilarutkan 1 gram vanilin dalam 100 mili etanol ditambahkan 2 mili asam sulfat. Reagen dari vatisasinya antioksida dibuat dengan melarutkan 40 mg DPPH dalam 10 mili campuran 50% metanol dan 50% etanol dan disimpan dalam botol kaca. Identifikasi dan pengukuran gulanya di sini larutan standarnya dapat kita lihat. eh, Selanjutnya pengukuran HMF-nya dan dapat kita lihat di sini eh, larutan standar disiapkan larutan HMF 0,01% encer, fase geraknya adalah etil asetat. Persiapan sampel. Yang pertama preparasi sampel untuk analisis. Di sini madu buatan, ekstrak madu organik, analisis gula, dan analisis HMF. Selanjutnya metode instrumen dan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi HPLC. Yang pertama analisis ekstrak organik. Di sini dapat kita lihat hasil dari eh, cara kerja yang digunakan pada saat eh, diuji madunya. Selanjutnya analisis fingerprint dari HPLC disambung dengan DPPH. Dapat kita lihat ada perbedaan larutan standarnya dari 2 eh, mikroliter sampai 7 mikroliter eh, dan dibuat kurva standar dengan overspotting pada pita madu. Selanjutnya analisis gula eh, sama juga dengan diaplikasikan larutan standar glukosa, fruktosa, sukrosa, dan maltosa. Jadi untuk membuat kurva standarnya. Di sini selanjutnya analisis 5 hidroksi metil furfural HMF. Dan yang terakhir analisis statistiknya menggunakan ANOVA dan 2K HSD. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh eh, Devi Andausia. Kepada Kak Devi, dipersilakan. Baik, saya akan membahas tentang hasil dari percobaan dari jurnal yang kami angkat, yaitu yang pertama itu hasil analisis dari ekstra organik dari madu, di mana di sini yang pada gambar A itu yaitu pada panjang gelombang 254 nanometer, yang B pada 366 nanometer, yang C adalah cahaya putih setelah diderivatisasi, dan yang D adalah pada 366 nanometer setelah diderivatisasi. Di sini pada jalur satu ini adalah digunakan sebagai standarnya yaitu 4,57 trihidroksilflavanol. Sedangkan yang nomor 2 ini yaitu dia adalah madu buatan. Yang ketiga ini adalah madu alami yang berjenis Manuka. Yang keempat ini adalah madu yang berjenis Mari. Yang kelima ini adalah madu berjenis Coastal Peppermint. Di mana dapat dilihat pada madu buatan atau artificial ini, maka dia tidak terdapat pita
seperti pada madu alami yang lainnya, karena pada madu buatan ini hanya terbuat dari glukosa saja, sehingga senyawa yang lainnya tidak terdapat. Maka di sini tidak terdeteksi pada pita pada madu buatan. Sedangkan tabel 2 ini adalah merupakan nilai RF dan warna yang ditunjukkan pada plat kromatografi. Di sini dapat dilihat bahwa pada madu buatan tidak terjadinya pita. Hanya terdapat pita yang 0,53 nilai RF-nya, yaitu pada panjang gelombang 3,66 nanometer setelah diderivatisasi. Sedangkan pada madu alami terdapat berbagai macam pita. Oke, next. Sedangkan ini adalah hasil dari gambar 2, yaitu penyimpanan jangka panjang, di mana yang gambar A adalah pada madu buatan, yang B pada madu manuka, yang C pada madu mari, dan yang D adalah pada peppermint. Pada yang madu buatan, maka pada suhu 60 derajat Celcius terdapat penambahan atau intensitas pita pada RF 0,32 setelah 2 bulan. Sedangkan pada madu manuka, dia akan terdapat penambahan intensitas nilai RF juga pada 0,32 itu setelah 1 bulan. Sedangkan pada madu mari, maka dia juga akan terdapat penambahan nilai RF pada 0,32 setelah 1 bulan. Dan di sini sedikit perbedaan pada madu jenis peppermint, di mana terdapat 2 puncak yang berdekatan, di mana pada 0,3 sekian maka puncak yang berwarna hijau agak gelap ini akan mengalami penurunan. Sedangkan yang di puncak yang kedua yang warna hijau ini akan mengalami penambahan seiring dengan lamanya waktu penyimpanan madu, sehingga intensitas pitanya itu akan semakin bertambah. Oke, next. Pada pada tabel ini kita dapat lihat bahwa pengaruh suhu pada plat HPLC, di mana di sini dapat dilihat bahwa adanya penambahan pita pada suhu 40 derajat, 60 derajat, sedangkan pada setiap dari 5 bulan. Sedangkan untuk suhu 0 sampai 48 jam atau pada jangka pendek, pada suhu 40 derajat Celcius tidak terjadi perubahan dari pita, atau intensitas pitanya tidak terjadi. Sedangkan pada suhu 60 derajat, pada saat intensitas yang rendah, terjadi penambahan pita itu pada madu buatan. Dan pada suhu 80 derajat, pada jangka pendek juga terjadi perubahan di pitanya. Tetapi pada suhu 80 derajat ini dalam jangka panjang tidak dilakukan analisis, karena dia akan terjadinya karamelisasi pada saat waktu yang berlamaan. Sedangkan ini adalah analisis artefak madu yang tidak dikenal yang terjadi selama penyimpanan dalam kondisi suhu yang bervariasi. Tadi kan kita terdapat nilai RF 0,32 yang kita tidak ketahui. Pada setiap madu terdapat penambahan intensitas pita dari nilai RF 0,32. Sehingga di sini yang jalur satu ini adalah penyimpanan ini madu buatan pada suhu 60 derajat Celcius yang disimpan selama 5 bulan. Sedangkan jalur 2 ini adalah HMF, yaitu hidroksi metil furfural,
Dari sini dapat kita lihat bahwa pada puncak 0,32 ini adalah artefak yang diketahui adalah nilai HMF. Sedangkan pada gambar 7, jadi untuk menguji komparatif yang dilakukan dengan HMF, maka diikuti dengan derivatisasi dari DPPH dan aktivitas antioksidannya dideteksi untuk kedua pita sehingga dapat disimpulkan bahwa artefak yang nilai RF yang 0,32 itu adalah punyanya senyawa si HMF atau hidroksil metil furfural. Next. Yang ini adalah hasil analisis dari aktivitas HPTLC DDPH ekstrak organik madu, di mana di sini yang dijadikan standarnya yaitu asam galik. Asam galik ini merupakan antioksidan, di mana pada 0,32 ini terdapat puncak pita yang samar-samar. Sedangkan pada gambar 9 ini yaitu untuk madu Manuka, maka juga terdapat intensitas puncak yang semakin meningkat di 0,32 dari bulan kedua hingga bulan kelima. Pada gambar 10 juga terjadi penambahan puncak pada 0,32 yaitu pada bulan ketiga hingga bulan kelima yaitu pada madu Mary. Sedangkan gambar ke-11 yaitu pada madu peppermint pada suhu 60 derajat ini juga terjadi penambah intensitas puncak pada 0,32 setelah 1 bulan dan intensitasnya semakin menurun pada gambar 11 ini yaitu pada madu peppermint yang disimpan pada suhu 60 derajat selama 5 bulan. Juga terjadi penambahan intensitas dari pita pada puncak 0,32. Jadi semakin lama disimpan, maka intensitas puncaknya itu akan semakin terlihat. Jadi pada gambar ini yaitu pada madu peppermint yang disimpan selama 60 derajat. Jadi semakin lama waktu penyimpanannya juga semakin bertambah intensitas dari si pitanya. Jadi pada bulan kelima maka intensitas pitanya ini juga akan semakin tampak. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa degradasi gula akan menghasilkan produk mylval yang merupakan antioksidan non-nutrisi. Pada studi ini mengkonfirmasikan pembentukan HMF yang merupakan produk hasil dari mylval. Kan tadi 0,32 itu merupakan dari nilai RF dari HMF, di mana HMF itu juga termasuk dari antioksidan. Next, yang keempat yaitu analisis kandungan utama pada gula madu, di mana pada lajur yang pertama adalah standar. Di sini standar yang kita gunakan adalah fruktosa, maltosa, sukrosa, dan glukosa. Sedangkan yang kedua ini adalah pada madu buatan, yang ketiga pada madu manuka, yang keempat pada madu Mary, dan yang kelima pada madu peppermint. Di mana pada madu yang buatan yaitu dia hanya terdapat fruktosa dan glukosa dan sukrosa. Pokoknya jadi keempat glukosa ini terdapat pada madu buatan karena madu buatan kan dibuat dari penambahan glukosa. Sedangkan pada manuka dia hanya terdapat yaitu fruktosa dan glukosa. Begitu juga pada madu Mary dan madu peppermint. Next. Jadi dari hasil yang tadi, maka di sini akan kita hitung rasio dari perbandingan dari fruktosa dan glukosa, di mana nilai yang paling tinggi rasionya itu adalah di madu buatan, sedangkan nilai yang paling rendah yaitu di madu Mary. Oke. Ini rasio tersebut dibuat untuk menentukan karakteristik yang penting pada madu.
Sedangkan tabel 4 yaitu rasio fruktosa dan glukosa dari waktu ke waktu yang dibandingkan pada 0 menit. Yaitu pada jangka pendek pada madu buatan maka tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sedangkan pada jangka panjang pada suhu 40 derajat tidak terjadi perubahan yang signifikan juga. Akan tetapi pada suhu 60 derajat Celcius mulai terjadi perubahan P-value-nya. Sedangkan untuk madu manuka pada jangka pendek tidak terjadi perubahan juga. Sedangkan pada jangka panjang pada suhu 40 derajat Celcius juga tidak terjadi perubahan. Hanya terjadi perubahan pada suhu 60 derajat Celcius untuk nilai P-value-nya. Sedangkan pada Mary juga seperti yang manuka dan peppermint. Pada Mary juga pada jangka pendek tidak terjadi perubahan yang signifikan dan hanya terjadi perubahan yang signifikan pada jangka panjang yaitu pada suhu 60 derajat Celcius. Dan pada madu peppermint pada jangka pendek tidak terjadi perubahan yang signifikan juga dengan berbagai variasi temperatur. Dan pada jangka panjang pada suhu 40 derajat Celcius pada bulan kelima didapatkan value-nya sebesar 0,0367. Sedangkan pada suhu 60 derajat pada bulan kelima didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,0133. Tabel 5 ini adalah kandungan dari HMF pada madu yang berbeda, di mana pada saat pertama diambil madu yang buatan dan madu peppermint ini tidak memiliki kandungan dari HMF. Sedangkan madu manuka dan madu meri itu memiliki kandungan peppermint yaitu sebesar 189,51 untuk madu manuka dan 36,75 mg per kilo untuk madu meri. Akan tetapi batas standar untuk madu meri untuk HMF ulang ya tuh Hmm. tabel 5 yaitu kandungan dari HMF pada madu di mana ini adalah tingkat kandungan pada awal yaitu pada 0 menit di mana pada madu buatan itu tidak terdapat HMF dan juga begitu juga dengan peppermint mereka tidak terdapat kandungan HMF akan tetapi pada madu manuka dan madu meri mereka terdapat kandungan HMF di mana pada madu manuka itu adalah sebesar 189,51 mg per kilo sedangkan pada madu meri yaitu 36,75 miligram per kilo. Akan tetapi batas maksimal dari yang dapat diterima untuk nilai HMF ini adalah 40 hingga 80 miligram per kilo menurut pedoman dari Kode Alimentarius. Sehingga yang dapat diterima masih dalam batas yaitu 40 hingga 80 hanya pada madu meri sehingga untuk manuka tidak akan dihitung untuk jangka panjang dari nilai HNFF-nya karena dia sudah melebihi ambang batasnya. Oke. Yang kelima ini adalah kandungan HMMF dalam madu yang berbeda dari waktu ke waktu. Di sini dapat dilihat bahwa batas yang diperbolehkan hanya hingga 80. Jadi, di sini dapat dilihat bahwa untuk madu Mary, batas penyimpanannya itu hanya bisa sampai 6 jam untuk pada suhu 40 derajat Celcius. Pada suhu 60 derajat Celcius. Sedangkan untuk jadi ketika dia sudah melebihi ambang batas ini, maka dia tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Jadi untuk mengkonsumsikannya itu hanya diperbolehkan di bawah ambang batas yang tersebut. Jadi yang kelima ini adalah analisis HMMF dalam madu. Jadi dengan kita menganalisis ini, maka kita dapat mengetahui sampai kapan sih madu kita ini bisa disimpan. Misalnya pada Mary pada suhu
60 derajat Celcius. Dia hanya dapat disimpan selama 6 jam. Sedangkan pada suhu madu meri pada suhu 40 derajat Celcius, dia dapat disimpan selama 1 jam, 1 bulan. Sedangkan begitu juga dengan yang lainnya pada susu yang lainnya. Di mana di sini yang paling lama bisa disimpan yaitu madu dari peppermint selama 3 bulan yaitu pada suhu 40 derajat Celcius dan madu buatan yaitu pada suhu 40 derajat Celcius selama 4 bulan. Oke, next. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah komposisi ekstra organik dari semua madu, termasuk madu buatan, stabil selama penyimpanan pada suhu 40 derajat Celcius hingga 1 bulan. Pada penyimpanan 60 derajat Celcius, ekstra organik dari semua madu tetap stabil selama periode jangka pendek yaitu selama 48 jam, tetapi menunjukkan perubahan ketika disimpan selama 1 bulan atau lebih. Pada suhu penyimpanan 80 derajat Celcius, ekstra organik dari semua madu hanya stabil selama 6 jam. Yang kedua yaitu komposisi gula, khususnya rasio fruktosa dan glukosa pada sampel stabil pada suhu 40 derajat Celcius hingga 5 bulan untuk semua madu, kecuali yang jenis madu peppermint. Pada suhu 60 derajat Celcius, rasio fruktosa dan glukosa, semua madu tetap stabil selama 2 bulan. Dan pada suhu 80 derajat Celcius, hanya dapat dianalisis hingga 48 jam dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam komposisi gula dari semua madu yang dianalisis, termasuk madu buatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pita total HPTLC DPPH dari ketiga madu meningkat dari waktu ke waktu pada suhu yang lebih tinggi. Penelitian ini menunjukkan kegunaan HPTLC sebagai metode kontrol kualitas madu yang sederhana, mudah dilakukan, dan hemat biaya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.